Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhan ghurratan liwajhil 'am wa ajzala fihi bil fadaili wal in'am wa khassahu ala sairi syuhuri bil fadaili wal karam wa ja'ala lailahu bil qiyam wa naharahu bis siyam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah afdala man shalla wa qama wa man tahajjada wa qama fi syahri ramadhan wa sallallahu wa sallama tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Majelis Kurma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan atau akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian semua dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian semua. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu ataupun mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita orang muslimin dan orang muslimat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam salah satu hadisnya, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim dan juga orang muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kita mulai dari balita sampai nanti ketika kita sudah hampir meninggal dunia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya mencari ilmu itu dimulai dari kita di ayunan sampai kita di liang lahat. Misalkan ketika kita balita, kita belajar untuk merangkak, kita belajar untuk bagaimana caranya berjalan. Kemudian ketika kita remaja, kita belajar tentang dasar-dasar ilmu agama, bagaimana kita sholat, bagaimana kita beribadah. Kemudian ketika kita mulai menganjak dewasa, kita belajar tentang ilmu di dalam masyarakat, ilmu di dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga ketika nanti kita sudah dewasa, kita akan lebih mempelajari dan akan lebih belajar masalah ilmu thariqat. Ilmu apa? Ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Majelis Kurma yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mencari ilmu itu adalah membuat sebuah keistimewaan, keanugerahan yang diberikan oleh Allah kepada umat kita. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu atau menuntut ilmu, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Rasulullah SAW telah menjelaskan keutamaan atau fadilah bagi orang yang mencari ilmu. Disebutkan dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahullahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadha'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innas samawati wal ardi yastaghfiru lahu wa inna man fis samawati wal ardi yastaghfiru lahu hatta al hitani fil ma' wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib lailatal badr wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bi akhdin wafir
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam salah satu hadisnya mengatakan, barang siapa meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya ridwan kepada orang yang mencari ilmu. Dan para makhluk yang berada di langit dan juga di bumi itu akan memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu lebih utama daripada orang yang beribadah. Dimisalkan seperti bulan purnama yang lebih indah, yang lebih utama daripada bintang-bintang yang lain pada malam gerhana. Dan sesungguhnya para nabi dan para rasul itu tidak mewariskan harta, baik itu dirham maupun dinar. Tetapi apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi yang lain mewariskan sebuah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sesungguhnya telah mengambil bagian yang sangat besar. Dari hadis tersebut dapat kita kaji, dapat kita simpulkan bahwasanya fadilah, keutamaan orang yang mencari ilmu itu sangat besar. Itu sangat agung. Disebutkan orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan atau dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Tetapi ilmu tadi, ilmu apa? Ilmu yang ikhlas, ilmu khusyuk, yang tetap kita mengagungkan agamanya Allah, yang tetap kita mengagungkan syariatnya Allah. Bukan sekedar ilmu yang ada hanya di lisan saja, tetapi ilmu yang benar-benar dipraktekkan, yang benar-benar diamalkan oleh manusia. Dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu lebih baik daripada apa yang dia dimiliki, baik itu di dunia. Disebutkan dalam suatu riwayat al-hadis, babun minal ilmi yata'allamahur rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bahwasanya satu bab saja yang dipelajari oleh orang muslim itu lebih baik, itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu adalah keutamaan fadilah daripada ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan sebuah keutamaan yang tinggi. Orang akan hidup di dunia dengan tenang, akan tercukupi kebutuhannya itu dengan ilmu. Begitu juga ketika di akhirat. Telah disebutkan dalam satu riwayat, man aradal dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bahwasanya kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan apa? Dengan adanya ilmu. Terus ilmu apa? Ilmu yang kita amalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ruslan di kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu itu akan tertolak, tidak akan diterima. Dari beberapa riwayat yang disebutkan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya keutamaan orang yang mencari ilmu itu sangat tinggi, sangat banyak. Di antaranya ditingkatkan derajatnya, di antaranya akan mendapatkan kunci surga dan lain-lainnya. Maka dari itu, mumpung kita masih dalam bulan Ramadan, kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan, mencari ilmu kita, menambahkan ilmu kita dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan ini terdapat fadilah, keutamaan bagi orang yang mencari ilmu dibanding bulan-bulan yang lain. Karena dalam bulan Ramadan terdapat keutamaan, terdapat keistimewaan yang ada pada hanya bulan ini, berbeda pada bulan-bulan yang lain. Maka kita harus maksimal mungkin untuk menggunakan bulan Ramadan ini untuk mencari ilmu.
Adapun media yang bisa kita gunakan untuk mencari ilmu itu banyak. Bisa dengan kita hadir dengan majelis ilmu yang ada di masjid ataupun yang ada di mushola di sekitaran rumah kita. Bisa juga kita menghadiri majelis di pondok pesantren ataupun di pesantren-pesantren salaf yang mengadakan kajian kitab khusus pada bulan Ramadan, seperti ngaji kitab Bandungan ataupun ngaji kitab Kuning. Begitu juga tidak memungkiri bagi kita orang yang mungkin sibuk dalam urusan pekerjaan ataupun yang lainnya, masih banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mencari ilmu, untuk tholabul ilmi di dalam bulan Ramadan. Seperti dengan kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan pelajaran atau daras yang disampaikan oleh ulama-ulama, oleh kiai-kiai yang sudah bisa kita pegang sanad keilmuannya dan bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Banyak, baik itu dari ulama, dari Nahdlatul Ulama sendiri ataupun dari kelompok-kelompok yang lain. Kemudian apa saja kira-kira keutamaan atau fadilah mencari ilmu atau pentingnya mencari ilmu dalam bulan Ramadan? Disebutkan oleh para ulama, di antara keutamaan atau fadilah bagi orang yang mencari ilmu pada bulan Ramadan itu, yang pertama, orang yang mencari ilmu pada bulan Ramadan itu akan mendapatkan keutamaan seperti ibadah dalam 1 tahun. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas di sebuah riwayatnya, man hadhara majlisa ilmin fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadah sanah. Bahwasanya barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah akan menuliskan padanya setiap langkah kakinya seperti ibadah dalam 1 tahun. Ketika seseorang hadir dalam majelis ilmu, itu seperti fadilahnya atau keutamaannya seperti ibadah dalam 1 tahun. Itu yang pertama. Begitu juga yang nomor kedua, di antara fadilah atau keutamaan bagi orang yang mencari ilmu dalam bulan Ramadan apa? Akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Telah disebutkan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ittaqu syahra Ramadan fa innal hasanat tudha'ifu fihi ma la tudha'ifu fi ma siwahu wa kadzalika sayyi'at. Bahwasanya berhati-hatilah kalian semua pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahala, begitu juga akan dilipat gandakan ke sebuah kemaksiatan. Maka sebaiknya kita maksimalkan bulan Ramadan dengan amal kebagusan. Itu yang nomor kedua. Kemudian yang ketiga, apa fadilah keutamaan mencari ilmu di bulan Ramadan? Yaitu dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang keempat, dengan menuntut ilmu pada bulan Ramadan, kita akan mendapatkan sebuah kunci ataupun sebuah mendapat ridhonya oleh Allah, yaitu akan mendapatkan surganya ketika kita bisa mengamalkan ilmu tadi. Kemudian yang kelima, di antara fadilah atau keutamaan mencari ilmu pada bulan Ramadan, bahwasanya seseorang yang mencari ilmu kemudian meninggal dunia pada bulan Ramadan, itu insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa min alamati husnil khatimah huwa mautul talibil ilmin hina yata'allamu. Matinya atau meninggalnya seorang ketika sedang mencari ilmu itu adalah sebuah tanda daripada orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang nomor 6, fadilah atau keutamaan mencari ilmu pada bulan Ramadan itu apa? Bahwasanya belajar atau mencari ilmu itu adalah sebuah tugas yang mulia, itu sebuah amal yang paling utama. Imam Ghazali telah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang hadir dalam majelis ilmu atau yang mempelajari ilmu itu lebih utama daripada
melakukan ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Dan barang siapa yang melakukan, yang mempelajari ilmu atau hadir majelis ilmu, itu lebih utama daripada mengiringi 1000 jenazah. Begitu juga barang siapa yang mempelajari ilmu atau hadir dalam majelis ilmu, itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah amal perbuatan yang sangat bagus, yang sangat baik ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya kita seorang muslimin dan muslimat, kita gunakan bulan Ramadan ini untuk menambah wawasan ilmu agama kita, untuk menambah ma'rifah kita tentang ilmu agama, tentang ilmunya Allah, tentang ilmunya Rasulullah, tentang bagaimana cara kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini terdapat fadilah yang sangat besar, seperti dilipat gandakan dan lain-lainnya. Maka saya berwasiat kepada diri saya dan juga para muslimin dan para pemirsa sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan kita, marilah kita tingkatkan ghirah kita, tingkatkan kemauan kita untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu agama. Dan yang mana pada zaman sekarang semuanya itu serba mudah, baik adanya teknologi ataupun yang lainnya. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, semoga bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah puasa kita selama 1 bulan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah, yaitu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Dan semoga apa-apa yang kita usahakan itu akan bermanfaat bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan akhirnya semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan dengan ilmu dan dihiasi oleh ilmu. Sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.